Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini saya pulang rehat mau makan teman-teman. Makan sambil cerita ya seperti biasa ya. Oh ya teman-teman, minggu lepas itu teman saya sesama TKI meninggal teman-teman di Gilis Tronton minggu lepas. Dan ibu itu saya kenal teman-teman. Dan kebetulan ibu itu mau pergi kerja jam habis subuh jam 6-an gitu. Jadi dia pergi kerjanya itu sekitar pukul 6 lewat 15 gitulah. Karena teman yang sekamar dengan dia itu adalah teman saya juga teman-teman. Jadi dia punya roommate itu sama-sama teman saya. Jadi dia yang cerita. Karena mereka itu selalunya dia pergi sama-sama teman-teman, pergi kerja sama, pulangnya sama, karena satu tempat kerja ya. Jadi kebetulan ibu ini itu udah sepuh, udah sekitar umur 60 lebih, 61, 62 gitulah. Jadi matanya itu nggak awas. Sebelum menyeberang itu teman saya ini bilang, ruminya ini bilang, Bu, jangan dulu Bu menyeberang Bu, ada tronton di sana katanya. Ibu itu kemungkinan nggak dengar karena bunyi tronton itu kan kuat teman-teman. Bunyi tronton itu kuat, berderau gitu ya bunyinya. Jadi kemungkinan ibu ini tidak dengar, dia terus aja melintas gitu. Kan kalau subuh masih gelap itu kan nggak berapa kelihatan ya. Karena pencahayaan itu kurang. Karena waktu itu katanya lampu di atas itu ada satu lampu itu mati katanya teman-teman. Jadi ibu itu di Gilis Tronton, kebetulan trontonnya juga mungkin nggak ngelihat ibu itu karena ibu ini pakaiannya pakaian gelap, bukan hitam ya, tapi gelap, tapi bukan hitam. Tapi kalau orang driver lori atau mobil atau apa, mungkin kalau melajunya cepat gitu, kemungkinan nggak kelihatan teman-teman. Makanya minggu lepas lah, udah dapat 8 hari sekarang. Cuman saya nggak konten kan karena beberapa hari ini ikut sedih juga ya teman-teman, karena sama-sama TKI, sama-sama merantau cari rezeki gitu ya. Tiba-tiba mendengar berita ini mesti shock gitu, karena kebetulan saya itu kenal sama ibu ini, kenal aja tapi nggak tahu namanya, tapi kenal gitu. Jadi untuk teman-teman para TKI semuanya, jadi berhati-hatilah kalau pergi kerja teman-teman. Berhati-hati, apalagi kalau yang pergi kerja subuh ya, subuh. Saya nasihatkan kalian berhati-hati, pergi kerja berhati-hati, pulang kerja juga berhati-hati. Kita sama-sama merantau di negara orang, mencari rezeki untuk keluarga di kampung teman-teman. Ibu itu dulu saya pernah ingatkan, pernah pernah ngomong lah sama saya itu dulu, karena ibu ini udah sakit-sakitan teman-teman. Kadang jalannya pencang, asam urat katanya. Jadi saya sudah suruh pulang. Tapi ibu ini cerita sama saya, dia itu ada anak yang masih kuliah. Ada anak yang masuk kuliah, masih perlukan biaya banyak katanya. Makanya dia bertahan di Malaysia mencari uang untuk anaknya yang kuliah ini. Gitu teman-teman. Kalau mendengar ceritanya itu miris banget. Saya tidak menceritakan secara detailnya seperti apa yang teman saya ceritain, karena waktu ibu ini di Gilis Tronton, di depan mata teman saya ini teman-teman, di depan mata teman saya ini dia ngeliat yang ibu itu waktu di Gilis Tronton itu dia ngeliat. Saya sempat bilang juga sama teman saya ini, kenapa kamu nggak tarik tangan ibu itu kalau kamu ngeliat tronton itu menuju ke ibu itu? Katanya dia nggak sempat karena kebetulan waktu itu dari sebelah kiri itu ada kereta juga mau pergi ke sananya. Gitu, sama-sama satu arah dengan tronton ini, dan kereta itu melajunya kuat katanya gitu. Saya juga takut katanya.
Saya nggak bisa bayangkan. Kasihan kali itu. Dan kawan itu cerita, ngam-ngam, ibu ini ada di bawah tronton itu, teman-teman. Terkadang kalau saya makan itu saya kepikiran, teman-teman. Kepikiran teman-teman yang lain yang pergi jam 3 subuh. Ada teman saya itu kerja jam 3, jam 4 subuh udah pergi, teman-teman. Jam 4 pagi loh. Pergi siang ikan. Ada teman saya itu, teman akrab sama saya. Bahkan satu kampung sama saya. Jam 4 subuh dia sudah pergi. Sholat subuhnya itu di kerjaan dia, di pasar ikan itu. Itu di kampung. Untuk para teman-teman sesama perantau yang berjalan kaki, yang bermotor, yang kerja kontrak, yang pagi-pagi sekali udah pergi bermotor ya, hati-hati kalian. Apalagi sekarang musim hujan, jalanan licin. Kadang-kadang kalau terlalu lebat itu jalan di depan itu nggak kelihatan. Saya kalau pulang ke Pijen, kalau hujan lebat, yang saya takutkan itu drivernya, teman. Kalau saya naik Grab itu, saya driver taksinya itu saya yang takut. Karena mereka terkadang nggak bisa lihat jalan.